Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu menghadirkan inspirasi untuk hidup sehat, panjang umur, dan bahagia. Hari ini kita akan mengupas satu rahasia besar dari negeri matahari terbit yang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tahukah kamu, Jepang adalah negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia, dan salah satu dengan harapan hidup terpanjang? Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang tetap sehat, aktif, dan mandiri hingga usia 90, bahkan 100 tahun ke atas. Kira-kira apa rahasianya? Apakah karena makanan, pola hidup, atau karena cara mereka berpikir dan memaknai hidup? Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, ya. Supaya kamu nggak ketinggalan video-video penuh inspirasi dan ilmu bermanfaat seperti ini. Banyak dari kita ingin hidup panjang umur. Tapi apakah kita juga ingin hidup panjang dalam kondisi lemah, sakit-sakitan, dan hanya bisa di tempat tidur? Tentu tidak. Kita ingin hidup panjang yang bermakna, tubuh sehat, pikiran jernih, dan hati bahagia. Maka mari kita lihat bagaimana lansia-lansia di Jepang bisa mencapai semua itu. Kita akan belajar dari cara hidup mereka yang sederhana, tapi luar biasa. Bahkan ada satu desa di Jepang bernama Ogimi di Okinawa, yang dijuluki Desa Panjang Umur. Di sana, umur 90 tahun masih dianggap usia produktif. Mengapa lansia Jepang bisa hidup sehat hingga 100 tahun? Ini kunci utamanya. 1. Pola makan seimbang dan filosofi Hara Hachibu. Orang Jepang dikenal sangat memperhatikan pola makan mereka. Makanan mereka tidak hanya soal rasa, tapi soal keseimbangan gizi dan filosofi hidup. Salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jepang, terutama para lansia, adalah Hara Hachibu, yang berarti makan hanya sampai 80% kenyang. Filosofi ini membuat mereka selalu berhenti makan sebelum benar-benar merasa penuh. Mereka percaya bahwa terlalu kenyang justru membuat tubuh lelah dan mempercepat proses penuaan. Makan secukupnya menjaga metabolisme tetap efisien dan tidak membebani organ tubuh seperti hati, ginjal, dan pankreas. Menu harian mereka sangat sederhana namun bergizi. Nasi, sup miso, sayuran segar, ikan laut, rumput laut, dan teh hijau adalah santapan sehari-hari. Mereka jarang mengonsumsi makanan olahan, gorengan berat, atau makanan cepat saji. Bahkan di hari istimewa pun, makanan mereka tetap mengutamakan unsur alami dan kesederhanaan. Contoh nyata adalah Ken Tanaka, wanita tertua di dunia yang hidup hingga usia 119 tahun. Dalam wawancara, ia menyebutkan bahwa makanan favoritnya adalah nasi, ikan panggang, dan teh hijau. Ia menghindari makanan manis dan hanya sesekali mencicipi kue sebagai hadiah. Perut yang tak pernah terlalu penuh akan membuat tubuh tidak pernah merasa terlalu berat untuk hidup. Pepatah Okinawa. Kebiasaan makan sehat ini tidak terjadi begitu saja. Di rumah-rumah Jepang, anak-anak sudah diajarkan pentingnya makan dengan pelan, menikmati rasa alami makanan, dan berhenti sebelum merasa terlalu kenyang. Budaya makan bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga untuk menghormati makanan sebagai berkah kehidupan. Sebuah studi dari Journal of the American Medical Association, JAMA, menunjukkan bahwa prinsip makan hingga 80% kenyang terbukti menurunkan risiko obesitas, hipertensi, dan diabetes. Artinya, para lansia Jepang bukan hanya hidup lebih lama, tapi juga hidup lebih sehat dan aktif. Pelajaran penting bagi kita adalah, jangan tunggu sampai sakit baru menjaga pola makan. Makan sehat bukanlah menu orang sakit, tapi resep panjang umur. 2. Tetap aktif secara fisik, bergerak setiap hari. Lansia Jepang tidak mengenal kata pensiun dari aktivitas fisik. Mereka sangat terbiasa untuk terus bergerak, walaupun hanya dalam skala ringan. Setiap pagi, mereka bangun lebih awal, membersihkan rumah, menyapu halaman, menyiram tanaman, atau berjalan kaki ke taman. Bahkan di usia 80-an, banyak dari mereka masih bersepeda ke pasar atau naik tangga tanpa bantuan. Bagi mereka, tubuh adalah anugerah yang harus terus digunakan. Jika tidak, maka ia akan melemah dengan cepat. Prinsip ini membuat mereka tetap kuat, lincah, dan mandiri meskipun usia telah lanjut. Di kota-kota kecil maupun desa seperti di Okinawa,
lansia mengikuti senam pagi bersama. Mereka saling menyapa, tertawa, dan memulai hari dengan energi positif. Aktivitas ini bukan sekadar olahraga, tapi juga menjaga semangat hidup. Contoh nyata adalah kakek bernama Shigeaki Hinohara, seorang dokter sekaligus penulis yang masih bekerja hingga usia 100 tahun. Ia naik tangga setiap hari, tidak menggunakan lift, dan menghindari duduk terlalu lama. Ia percaya bahwa tubuh yang dibiarkan diam terlalu lama akan cepat usang. Kita harus terus bergerak. Jika kita duduk diam terlalu lama, tubuh akan lupa bagaimana caranya berjalan. Shigeaki Hinohara. Berbagai riset juga menunjukkan bahwa lansia yang aktif bergerak memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, stroke, demensia, dan osteoporosis. Gerakan ringan yang konsisten jauh lebih bermanfaat dibanding olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Hal sederhana seperti merapikan tempat tidur sendiri, berkebun di pagi hari, atau berjalan kaki selama 15 menit setiap hari bisa menjadi kunci menjaga kelenturan tubuh dan kestabilan emosi lansia. Di Jepang, lansia tidak diberi label sebagai beban keluarga, melainkan tetap dianggap produktif dan mandiri. Ini membuat mereka punya motivasi tinggi untuk terus aktif dan menjaga kesehatannya. Bagi kita, mungkin inilah waktu yang tepat untuk mengajak orang tua kita berjalan pagi bersama, atau sekadar bergerak di halaman. Karena ternyata, langkah-langkah kecil itu bisa memperpanjang umur lebih dari yang kita kira. 3. Hidup bersosialisasi dan memiliki komunitas. Salah satu kunci utama lansia Jepang bisa hidup lebih lama dan lebih sehat adalah keterlibatan mereka dalam komunitas. Di Jepang, lansia bukan hanya dibiarkan hidup menyendiri di rumah. Mereka justru aktif dalam berbagai kelompok sosial, seperti kelompok berkebun, kelompok menyanyi, klub seni tradisional, hingga komunitas relawan lansia. Kehidupan sosial yang aktif membuat lansia merasa masih berarti, dibutuhkan, dan dihargai. Mereka memiliki teman sebaya untuk berbagi cerita, saling menyemangati, dan saling membantu. Dalam komunitas tersebut, mereka bisa tertawa, menangis, dan tetap merasa hidup. Contoh nyata datang dari Ogimi, desa di Okinawa yang terkenal sebagai Desa 100 Tahun. Di sana, hampir setiap warga lanjut usia ikut dalam klub sosial mingguan. Ada yang membuat kerajinan tangan, ada yang bernyanyi bersama, bahkan ada yang mengajar anak-anak muda tentang tradisi dan budaya. Kunci hidup panjang adalah punya teman yang membuat kita tertawa setiap hari. Pepatah Jepang. Penelitian yang diterbitkan di jurnal PLOS ONE menyebutkan bahwa lansia yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial memiliki risiko kematian 30% lebih rendah dibanding mereka yang menyendiri. Interaksi sosial ini menjaga kesehatan mental, menurunkan stres, dan meningkatkan hormon kebahagiaan seperti serotonin dan dopamin. Sayangnya, banyak lansia di negara lain justru dibiarkan menyendiri setelah pensiun. Mereka tidak lagi merasa dibutuhkan, tidak dilibatkan, dan akhirnya merasa terasing di rumah sendiri. Di Jepang, hal ini dihindari melalui kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Bagi kita, pelajarannya adalah, jangan biarkan orang tua kita hanya duduk menonton TV sepanjang hari. Dorong mereka untuk ikut arisan lansia, menghadiri pengajian, atau sekadar ngopi bareng tetangga. Sosialisasi adalah vitamin jiwa yang tak tergantikan. 4. Tujuan hidup, Ikigai. Ikigai adalah konsep mendalam dalam budaya Jepang yang berarti, alasan untuk bangun di pagi hari. Bagi para lansia Jepang, memiliki Ikigai adalah bahan bakar utama untuk terus hidup penuh semangat, meskipun usia mereka telah lanjut. Ikigai tidak harus hal besar. Bagi sebagian, Ikigai adalah merawat tanaman. Bagi yang lain, itu bisa berarti merajut, memasak makanan favorit cucu, atau menulis puisi. Intinya, mereka hidup bukan hanya untuk bernapas, tapi untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu kisah menginspirasi datang dari seorang kakek berusia 101 tahun yang masih bangun jam 4 pagi untuk membuat kerajinan bambu. Ia berkata, "Tangan saya lemah, tapi jiwa saya masih ingin berkarya. Ikigai membuat saya merasa masih dibutuhkan. Itu sebabnya saya tidak ingin menyerah pada usia." Kakek di Shizuoka. Riset dari Tokyo University menunjukkan bahwa individu yang memiliki Ikigai cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil,
tingkat stres lebih rendah, dan kualitas tidur yang lebih baik. Ini bukan karena sihir, tapi karena jiwa yang bahagia memberi kekuatan luar biasa pada tubuh. Di Indonesia, banyak lansia kehilangan peran setelah pensiun. Mereka merasa tidak produktif dan akhirnya diam saja di rumah. Padahal, jika diberi ruang untuk tetap berkarya atau berbagi ilmu, semangat mereka akan tetap menyala. Mulailah dengan pertanyaan sederhana kepada orang tua kita. Apa yang masih ingin ibu bapak lakukan selama hidup? Biarkan mereka merasa punya tujuan, dan bantu mereka mewujudkannya. 5. Kedekatan dengan alam dan kehidupan sederhana. Lansia Jepang hidup berdampingan dengan alam. Di desa-desa, mereka menanam sayur sendiri, memetik bunga liar, dan merasakan pergantian musim sebagai bagian dari kehidupan yang penuh makna. Mereka menghargai matahari pagi, suara angin, dan hujan yang turun. Bagi mereka, alam bukan gangguan, tapi sahabat. Salah satu aktivitas favorit lansia Jepang adalah Shinrin-yoku, atau mandi hutan. Mereka berjalan pelan-pelan di hutan atau taman, menghirup udara segar, dan meresapi keheningan alam. Aktivitas ini terbukti secara ilmiah menurunkan tekanan darah, menstabilkan detak jantung, dan memperbaiki suasana hati. Gaya hidup mereka pun sederhana. Tidak terburu-buru, tidak memaksakan diri. Mereka tidak berlomba memiliki barang mewah, tapi lebih menghargai keseimbangan. Hidup tanpa stres, tanpa ekspektasi berlebihan, itulah yang menjaga jiwa mereka tetap damai. Contohnya, Nenek Sato, 96 tahun, tinggal di rumah kayu kecil di tepi ladang. Setiap pagi, ia menyapu halaman dan menyalakan dupa di altar keluarganya. Saya bersyukur masih bisa mendengar burung bernyanyi, katanya sambil tersenyum. Alam mengajarkan saya bahwa hidup itu berputar. Tak perlu panik jika sekarang hujan, karena nanti matahari akan datang. Nenek Sato. Pelajaran yang bisa kita ambil? Ajak lansia di sekitar kita lebih dekat dengan alam. Ajak mereka jalan kaki di taman, merawat tanaman, atau sekadar duduk di teras sambil minum teh. Karena ternyata, rahasia hidup panjang tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di alam, di tawa sahabat, dan di hati yang tenang. Sahabat semua, umur panjang adalah anugerah. Tapi umur panjang yang sehat dan bahagia adalah hasil dari pilihan dan kebiasaan. Kita semua bisa belajar dari para lansia di Jepang. Hidup seimbang, punya tujuan, banyak bersosialisasi, dan bersyukur dalam setiap detik. Tidak perlu menunggu tua untuk memulainya. Mulai hari ini, mari kita rawat tubuh, pikiran, dan jiwa kita dengan lebih baik. Buat yang masih punya orang tua, ajak mereka mulai perubahan kecil. Makan lebih sehat, jalan pagi bersama, atau sekadar mengobrol sambil tersenyum. Karena seperti kata pepatah Jepang, yang pelan bukan berarti lambat, tapi berarti bertahan lebih lama. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video penuh inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.